Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, segala puji bagi Allah yang dengan atas rahmatnya pada hari ini kita bisa kembali mengadakan kajian online yang diadakan oleh LTQ Abatasa, di mana kajian ini kita akan sama-sama belajar membahas materi kajian Asmaul Husna. Materi pada hari ini yaitu Asmaul Husna Al-Jabar. Nah, sebelumnya sudahkah teman-teman ya mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, selama ini kita beribadah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi sudahkah kita mengenalnya? Ya, mengenal nama-namanya yang indah, ya, mengenal sifat-sifatnya yang maha indah. Nah, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Nah, jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi kita belum mengenalnya, ya, jadi ketika kita menjalankan ibadah, misalnya sholat, tentu saja kita kurang khusyuk gitu ya, karena pikiran kita akan kemana-mana gitu ya. Pikiran kita sibuk dengan urusan pekerjaan ya, urusan keluarga, anak gitu ya, atau pasangan gitu, karena kita tidak fokus ketika sholat, karena kita belum mengenal siapa yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika kita sudah mulai mengenal ya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mempelajari ilmu Asmaul Husna ini, ya, semoga bisa membantu ya, minimal membantu kita semua ya lebih mengenal lagi siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya, sehingga ketika kita mengenal ya asma Allah yang indah ya, kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beribadah, tentu saja kita bisa lebih menikmati ibadah kita ya, baik itu ibadah yang wajib ya, ibadah-ibadah sunnah ya, melalui zikir kita lebih menikmati ketika kita berzikir mengingat Allah gitu ya. Tapi ketika kita belum mengenal Allah ya, melalui nama-namanya yang indah, ketika kita berzikir pun ya mungkin pikiran kita akan lari kemana-mana gitu ya. Tapi ketika kita sudah mengenal nama Allah yang indah ya, kita lebih menikmati ya apa yang kita baca dari apa yang kita zikirkan. Nah, mungkin masih banyak juga ibadah yang lainnya. Dengan kita mengenal Asmaul Husna ini ya, mudah-mudahan kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai ibadah yang diwajibkan maupun yang disunahkan ya. Mungkin itu sedikit pembukaan ya. Insya Allah pada hari ini kita akan membahas materi Asmaul Husna yang berikutnya, yaitu Al-Jabar. Al-Jabar artinya adalah Allah yang maha pemaksa, kemudian juga Allah yang maha memperbaiki dan memulihkan keadaan. Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid, beliau menyatakan yang pernyataannya seperti ini: Allah Ta'ala mengetahui kemaslahatan bagi setiap hambanya. Dia pun lebih sayang kepada mereka dibandingkan sayangnya sang hamba terhadap diri mereka sendiri. Maka apabila datang takdir Allah kepada hambanya berupa sesuatu yang tidak mereka sukai atau sesuatu yang mereka benci, hal itu sebenarnya lebih baik bagi mereka daripada tidak datang. Inilah sebagai bentuk perhatian, kebaikan, dan kasih sayangnya kepada mereka. Nah, jadi dalam hal ini ya,
boleh jadi apa yang kita sukai ya menurut Allah itu tidak baik, tapi boleh jadi ya yang menurut kita tidak sukai tapi menurut Allah itu baik. Allah lebih mengetahui gitu ya apa yang terbaik bagi hambanya ya. Di sini dijelaskan menurut Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamid ya bahwa kita mungkin sebagai manusia kadang melihat ujian yang kita hadapi gitu ya sebagai sesuatu yang tidak kita sukai ya. Tapi menurut Allah bisa jadi itu baik untuk kita. Contohnya apa? Banyak misalnya orang yang diuji dengan suatu penyakit ya, diuji dengan sakit gitu ya. Nah mungkin selama ini dia banyak lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika Allah mengujinya dengan suatu penyakit ya, kemudian dia baru menyadarinya gitu ya, nikmat sehat itu. Kemudian dia berusaha ya untuk berobat setelah sembuh, kemudian menjadi lebih baik gitu ya, semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada suatu kisah nyata juga gitu ya, ketika ada seorang pria gitu ya yang memiliki harta kekayaan yang berlimpah ya, kemudian segala kehidupannya serba cukup, serba mewah ya, memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan harta yang berlimpah. Dan seorang pemuda ini ya masih belum menikah gitu ya. Nah suatu saat ternyata dia divonis terkena kanker ya, dimana menurut dokter ya hidupnya itu hanya tinggal menghitung waktu saja. Nah, ketika mendapat vonis dokter itulah ya dia menyadari gitu ya, ternyata harta yang dimilikinya itu seolah-olah tidak ada artinya ya tanpa kedekatan dirinya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah seketika itu juga gitu ya, dia menginfakkan, mewakafkan seluruh hartanya di jalan Allah ya. Jadi beliau menghabiskan sisa usianya itu ya untuk membagi-bagikan hartanya itu ya bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan pada akhirnya ya di akhir hayat beliau itu sangat indah sekali ya, dalam keadaan beliau menghambakan diri kepada Allah, semakin dekat kepada Allah ya, beribadah kepada Allah gitu ya, dan semua hartanya itu ya beliau gunakan di jalan Allah, dan akhirnya beliau husnul khotimah gitu ya. Nah mungkin kalau secara kita sebagai manusia, kita berpikirnya ketika diberikan ujian atau cobaan itu mungkin bagi kita sesuatu hal yang tidak mengenakan gitu ya, tapi kalau menurut Allah gitu ya, bisa jadi itu baik bagi kita gitu ya sebagai hamba. Karena apa? Karena Allah itu ingin kita sebagai hambanya itu ya kembali kepada Allah gitu ya. Kebanyakan gitu ya kita sebagai manusia itu ya kalau tidak diberikan peringatan gitu ya, itu lupa gitu ya dengan Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kita lebih sibuk dengan kehidupan duniawi kita gitu ya. Nah itulah salah satu hikmahnya ya, Allah itu ingin kita sebagai hambanya itu selamat ya di dunia bahkan di akhirat kelak gitu ya. Nah karena itu ya salah satu hikmahnya ya ketika kita mendapatkan ujian itu ya, itu bisa jadi salah satu bentuk kasih sayang Allah ya, agar menjadikan kita hamba yang semakin dekat dengan Allah ya, kita semakin banyak lagi ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan itu masih banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita dapatkan ya. Yang penting kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apa yang kita alami, kita hadapi ya dalam kehidupan ini adalah bentuk kasih sayang Allah, agar kita itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya itulah salah satu hikmahnya. Kemudian
makna al-jabar ya menurut para ulama ada dua. Yang pertama, al-jabar berarti ketinggian yang tidak dapat terjangkau. Allah disebut al-jabar karena ketinggian sifat-sifatnya yang menjadikan siapapun tidak mampu menjangkaunya. Dengan ketinggian inilah dia akan memaksa yang rendah untuk tunduk mematuhi kehendaknya. Dari makna ini, al-jabar pun diartikan sebagai zat yang maha pemaksa atau maha perkasa. Dari arti Allah sebagai zat yang maha perkasa dan maha pemaksa ini ya bisa kita lihat melalui sunatullahnya ya di alam semesta ini. Bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi ya, siang dan malam ya, dengan keteraturan gitu ya. Allah ciptakan hujan ya, Allah ciptakan panas ya, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan gitu ya, semua hewan, manusia gitu ya. Semua itu diciptakan dengan penuh keteraturan ya. Adapun ya kita sebagai manusia malah kadang mengeksploitasi alam itu secara berlebihan ya. Padahal Allah sudah ciptakan alam semesta ini dengan sedemikian rupa gitu ya, dengan penuh keteraturan ya. Kemudian ketika manusia mengeksploitasi alam dengan berlebihan ya, pada akhirnya sama saja kita itu melawan sunatullah gitu yang sudah Allah tetapkan di alam semesta ini keteraturannya ya. Maka ketika manusia banyak yang merusak alam ini gitu ya, maka rusaklah gitu ya alam ini ya, berupa mungkin ketika buang sampah ya, maka akan terjadi banjir, atau ketika penebangan liar gitu ya secara berlebihan, maka hutan-hutan menjadi gundul gitu ya. Jadi ketika hujan itu terjadi longsor gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi bencana alam itu sesungguhnya yang terjadi itu karena memang ulah manusia itu sendiri gitu ya. Karena Allah itu sudah menciptakan sunatullahnya itu ya secara sempurna gitu ya, dengan penuh keteraturan, tapi manusia itulah yang merusaknya. Dan ketika ada bencana alam itu pun ya itu karena ulah manusia itu sendiri. Nah makanya kita sebagai manusia gitu ya harus benar-benar bisa menjaga alam semesta ini gitu ya, sebagai bentuk kita tunduk ya kepada Asmaul Husna Al-Jabar ini ya, dimana Allah yang maha pemaksa dan maha perkasa dengan sunatullahnya yang sudah diciptakan di alam semesta ini. Jadi kita tunduk ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan cara menjaga ya alam semesta ini gitu ya. Kemudian adapun arti al-jabar yang kedua yaitu menumbuhkan atau memperbaiki agar tetap dalam keadaan istiqomah ya. Dalam konteks ini dapat dipahami pula bahwa Allah lah yang dapat menumbuhkan kembali semangat manusia yang hancur karena mengalami goncangan batin yang disebabkan oleh hadirnya beragam cobaan, ujian, atau musibah yang tidak mengenakan. Mulai dari kematian anggota keluarga, ya, kemudian kebangkrutan bisnis, penyakit, bencana alam, dan sebagainya. Sesungguhnya dialah yang berhak merusak dan membinasakannya, karena dialah yang kuasa untuk memperbaiki dan menjadikannya lebih baik ya. Jadi ujian yang Allah berikan kepada manusia ya berupa hal-hal yang mungkin kalau bagi manusia itu sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya. Dan setiap manusia itu tadi berbeda-beda ya ujiannya. Ada yang diuji dengan kematian anggota keluarganya, mungkin orang-orang yang dicintainya gitu ya. Ada juga yang diuji dengan harta gitu ya, dengan kebangkrutan bisnis tadi gitu ya. Atau juga ada juga yang diuji dengan penyakit ya.
tadi contoh seperti seorang pria yang terkena penyakit kanker gitu ya, tapi ternyata di akhir hayatnya ya husnul khotimah ya, berarti penyakit yang menurut kita sebagai manusia itu sesuatu yang tidak mengenakan gitu ya, tapi bagi Allah itu baik gitu ya bagi orang tersebut ya, sehingga orang tersebut tadi ya kembali kepada Allah ya di akhir hayatnya, beribadah dengan sungguh-sungguh, menginfakkan hartanya di jalan Allah ya, sehingga pada akhir hayatnya ya husnul khotimah gitu. Kemudian juga bencana alam ya, ada yang mungkin terkena dampak banjir, gempa, tsunami, itu juga ya sebagai bentuk ujian gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana spirit ya kita meneladani dari Asmaul Husna Al-Jabar ini, spiritnya yaitu bagaimana kita bisa bangkit dari keterpurukan ya. Ketika kita mendapatkan berbagai ujian ya, tadi mungkin setiap kita ujiannya berbeda-beda ya. Ada yang dari segi mungkin ada yang dari segi pekerjaannya ya, mungkin dari sisi keluarganya ya, ada yang mungkin dari orang tua atau pasangan atau suami gitu ya. Setiap orang pasti punya ujian yang berbeda-beda. Nah, tapi ujian itu ya bukan berarti Allah itu tidak sayang ya. Bisa jadi itu bentuk kasih sayang Allah ya, agar kita semakin dekat dengan Allah ya, agar kita kembali kepada Allah ya, karena mungkin selama ini ya ketika kita diuji dengan berbagai kenikmatan, kita lebih banyak lupa dan lalai kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Tetapi ketika Allah menguji kita ya, itu untuk menyadarkan kita ya, agar kita semakin memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil hikmahnya gitu ya. Nah, bisa jadi ya ujian yang diberikan Allah ini ya untuk meningkatkan ke kualitas diri kita ya, agar Allah menaikkan derajat kita ya, bisa jadi untuk mengangkat dosa-dosa kita sehingga dosa-dosa kita berguguran ya, karena Allah ingin kita selamat di dunia dan di akhirat gitu ya. Nah, lalu bagaimana tadi spirit kita dalam meneladani Al-Jabar ini ya, yaitu bangkit dari keterpurukan. Jadi ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya, jangan pernah putus asa ya. Karena ada Allah sebagai penolong kita gitu ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan ya ketika kita menghadapi ujian dan cobaan dalam kehidupan kita ya, dengan meneladani spirit Al-Jabar ini ya, dimana kita harus bangkit dari keterpurukan. Jangan sampai ketika kita diuji ya malah stres gitu ya, malah putus asa, depresi dan lain-lain. Dan jangan sampai seperti itu ya. Tapi bagaimana ketika kita diuji ya, itu merupakan suatu batu loncatan untuk kita untuk bisa bangkit ya dari keterpurukan dan hidup kita menjadi semakin lebih baik lagi gitu ya. Yang pertama yang harus kita lakukan ya, yaitu ridho ya. Ketika mendapat ujian, cobaan yang kita hadapi, yang pertama adalah ridho atau ikhlas ya. Ikhlas menghadapi setiap episode yang kita jalani dalam kehidupan kita ya. Karena kalau dari sisi kita sebagai manusia ya, mungkin kita maunya yang enak-enak gitu ya, kalau dari sisi kita sebagai manusia. Tapi menurut Allah itu juga belum tentu yang terbaik bagi kita gitu ya. Banyak orang yang minta harta yang banyak gitu ya, tapi kok belum dikabul-kabulkan juga gitu ya, padahal sudah berusaha. Nah, boleh jadi mungkin menurut Allah gitu ya, ketika diberikan ujian berupa harta malah lupa atau lalai gitu ya.
Tapi ketika pada kondisi hartanya biasa-biasa saja, sederhana gitu ya, malah ibadahnya sangat dekat dengan Allah gitu ya, ibadahnya dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya, mungkin Allah lebih mencintai hal itu gitu ya, menginginkan hambanya itu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika mungkin Allah lebih mengetahui ketika seseorang itu diberikan harta malah lupa kepada Allah gitu ya. Nah makanya mungkin yang terbaik itu ya hidupnya sederhana saja. Nah seperti itu. Jadi ada hikmahnya ya. Makanya ketika kita menghadapi apapun ya, setiap episode dalam hidup kita, kita hadapi dengan ikhlas gitu ya. Karena kalaupun kita mengeluh ya, kita tidak menerima ya ketetapan Allah, ya tentu saja kita yang rugi gitu ya. Karena bisa semakin stres gitu ya, karena tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Namun untuk bisa ikhlas ya, tentu saja perlu dilatih ya. Karena memang kita dari kecil terbiasa ketika menghadapi persoalan gitu ya, kita sering menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain ya, bahkan menyalahkan Tuhan. Itu yang paling sangat berbahaya gitu ya. Nah itu memang jadi kebiasaan mungkin kebanyakan orang gitu ya, ketika menghadapi persoalan itu lebih menyalahkan ke luar dirinya gitu ya. Nah padahal ya ketika kita bisa mengikhlaskan, ketika kita ridho, ikhlas, kemudian kita menerima ya, kita rela gitu ya dengan keadaan yang kita hadapi ya, kemudian kita akan merasa lebih tenang ya, dan kita akan bisa menghadapi setiap ujian dengan pikiran yang tenang gitu ya, hati yang tenang, kemudian sikap kita juga tenang, tidak emosional gitu ya. Tentu saja persoalan itu akan mudah kita hadapi dan kita lewati. Tapi coba bayangkan kalau misalnya kita menghadapi persoalan itu dengan emosional gitu ya, malah bukannya menyelesaikan masalah, tapi akan menambah masalah yang baru gitu ya. Jadi kalau misal kita menghadapi persoalan itu ya, kita mulai dari hati yang tenang dulu ya, kita ikhlaskan dulu ya, kita terima keadaan yang kita hadapi ya. Kemudian ketika hati kita tenang, pikiran kita tenang ya, kita juga bisa bersikap dengan tenang sehingga kita bisa melewati masalah itu dengan baik ya. Nah karena stres pun ya itu hasil latihan ya. Jadi orang yang stres ketika menghadapi persoalan apapun itu memang hasil latihan orang tersebut gitu ya. Karena memang kebiasaan ketika menghadapi persoalan apapun dihadapi dengan emosi tadi gitu ya, dengan nafsu gitu, tidak menerima keadaan, maunya begini gitu ya. Jadi tidak menerima ketetapan Allah, maunya yang terjadi itu ya sesuai keinginannya sendiri gitu. Tapi kalau kita menyerahkan segala urusan ya yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah Allah yang akan menolong kita gitu ya. Ketika kita sudah tenang ya, kita berdoa kepada Allah, mohon pertolongan Allah ya, maka yang turun tangan menyelesaikan persoalan kita ya Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Jadi itulah bagi orang-orang yang beriman ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa lebih tenang, lebih bijaksana ya menjalani setiap episode dalam kehidupannya ya. Tapi itu pun perlu dilatih ya, untuk ikhlas itu perlu dilatih karena memang tidak semudah yang kita katakan ya ketika menghadapi ujian, persoalan ya.
mungkin ada nasihat, ayo diikhlaskan saja gitu, tapi kadang tidak semudah kata yang kita ungkapkan gitu ya. Mengikhlaskan itu bukan dengan kata, tapi perlu perjuangan gitu ya dari hati kita ya, bagaimana kita melepaskan rasa sedih, rasa kecewa di dalam hati kita gitu ya. Itu perlu latihan gitu, latihan dimana ketika kita menghadapi persoalan, kita akui rasa kita tidak nyaman gitu ya. Kemudian kita izinkan rasa yang kita rasakan itu memang saat itu mungkin lagi sedih gitu ya. Kita izinkan rasa itu dan kita relakan, kita ikhlaskan. Dan pada saat kita mengikhlaskan rasa yang ada di dalam hati kita ya, maka pada saat itu ya perasaan kita lebih tenang, lebih damai ya, insya Allah kita bisa menghadapi persoalan dengan tenang. Dan itu terus dibiasakan, setiap kali kita menghadapi persoalan, kita hadapi dengan ikhlas lagi, dengan ridho, dengan menerima, kita akui rasa yang kita rasakan, kita izinkan, kita relakan. Terus seperti itu kita latih ya, itu namanya kita melatih keikhlasan di dalam hati kita ya, dalam menghadapi segala ujian, cobaan yang kita jalani dalam kehidupan kita ya. Nanti kalau kita sudah terbiasa melatih hati kita ikhlas ya, mau kondisi apapun di luar kita ya, kita akan tenang menghadapinya ya, karena kita sudah terlatih tadi gitu ya, untuk mengikhlaskan setiap persoalan yang kita hadapi. Tapi ketika kita menghadapi setiap persoalan itu tadi dengan emosional ya, dengan nafsu gitu ya, dengan menyalahkan keadaan di luar ya, kita terbiasa seperti itu ya, maka ketika kita menghadapi persoalan berikutnya pun ya kurang lebih akan sama gitu ya, pasti semakin menumpuk ya. Itulah yang membuat kita menjadi stres ya, karena tadi stresnya pun hasil latihan ya. Setiap menghadapi persoalan dihadapi dengan emosi ya, setiap menghadapi persoalan selalu menyalahkan orang lain, setiap menghadapi persoalan tidak menerima, maunya saya begini, kenapa keadaannya seperti ini gitu ya, menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan Tuhan, itu yang lebih parah gitu ya. Itulah hasil latihan ya, pada akhirnya karena semakin menumpuk ya setiap menghadapi persoalan seperti itu ya, akhirnya stres gitu. Jadi stres pun hasil latihan, ikhlas pun hasil latihan. Jadi kalau kita ingin menjadi pribadi yang ikhlas, yang tenang dalam menghadapi segala persoalan, ya kita harus melatih gitu ya. Setiap menghadapi persoalan ya kita hadapi dengan ikhlas ya, mohon pertolongan Allah, kita berdoa kepada Allah gitu ya, mohon ditolong ya, kita pasrahkan kepada Allah ya, sehingga Allah yang turun tangan ya, membantu segala urusan kita ya. Jadi kita jadikan ikhlas itu ya sebagai nafas hidup kita gitu ya, karena kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya persoalan gitu ya. Ada hal yang kita suka, ada hal yang tidak kita suka mungkin dalam kehidupan ini. Makanya yang bisa kita lakukan itu kita mulai dari mengikhlaskan setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, karena kita tidak bisa mengatur hal yang di luar diri kita. Yang bisa kita tata kelola itu ya hati kita gitu ya, hati kita. Ketika kita bisa menata, mengelola hati kita ya, sehingga kita menjadi hati yang ikhlas ya, insya Allah menghadapi persoalan apapun ya kita bisa tenang gitu ya. Kemudian yang kedua ya, agar kita bisa bangkit dari keterpurukan ya dalam kondisi apapun ya, yang kedua adalah jangan mempersulit diri atau overthinking gitu ya. Nah, jadi kebanyakan dari kita ketika menghadapi suatu persoalan ya, malah mungkin bisa jadi persoalan itu kecil gitu ya, tapi kadang pikiran kita yang membuat persoalan itu semakin
seolah-olah rumit gitu ya. Contoh misalnya ada seseorang yang mau pensiun gitu ya dari pekerjaannya. Nah, kalau misalnya orang yang bertawakal kepada Allah gitu ya, yang yakin kepada Allah ya, pasti dia akan tenang menghadapi masa pensiunnya gitu ya. Karena yakin Allah itu maha memelihara, Allah itu maha memberikan rezeki, Allah yang maha melindungi gitu ya, Allah yang maha kasih sayang. Itu kalau sudah mengenal Allah gitu ya. Tapi bagi orang yang jauh dari Allah gitu ya, belum mengenal Allah ya, ketika misalnya ya contohnya menghadapi pensiun itu mungkin tadi penuh overthinking gitu ya, malah buat sendiri gitu ya pikiran-pikiran negatifnya. Nanti gimana kalau misalnya saya pensiun, gajinya semakin kecil ya, sedangkan kebutuhan sehari-hari semakin meningkat gitu ya, bagaimana bisa hidup ke depannya gitu ya. Jadi penuh kekhawatiran ya, karena belum mengenal Allah Subhanahu wa taala ya, belum ada keyakinan di dalam hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian lagi contoh overthinking sekarang ya, dengan kondisi ekonomi pada saat ini gitu, banyak yang dari segi yang bisnis gitu ya, yang UMKM itu banyak yang mengeluh gitu ya, sepi gitu ya, kondisi berjualan pada saat ini sepi ya, karena tadi kalau di berita itu kan banyak yang katanya saling menjatuhkan harga sehingga hanya pemodal besar yang diuntungkan gitu ya, sedangkan UMKM yang para pedagang kecil ya akhirnya tidak bisa bersaing gitu ya. Nah, itu kalau misalnya overthinking gitu ya, pasti penuh kekhawatiran gitu ya. Bagaimana dengan kondisi ekonomi pada saat ini gitu ya, jualan sepi gitu. Kemudian bagaimana menghidupi anak dan keluarga gitu ya. Dan seterusnya ya, itu pada akhirnya penuh kekhawatiran, karena overthinking itu ya diciptakan oleh pikiran-pikiran sendiri gitu ya, karena tadi tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala ya, yang maha memberikan rezeki ya, Allah yang maha luas rezekinya ya, diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Jadi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena ada Allah gitu ya. Ketika kita bergantung kepada Allah, kita yakin kepada Allah, hati kita menjadi tenang ya. Mau kondisi ekonomi seperti apapun ya, seterpuruk apapun, tapi ketika kita menggantungkan keyakinan kita kepada Allah ya, bahwa Allah lah yang maha memberi rezeki, pasti Allah yang akan memberikan jalan keluar bagi kita ya, insya Allah ya, kita akan lebih tenang ya. Dalam Quran surat 94 ya, Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang artinya, karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, dan sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra ya, jadi sesudah kesulitan pasti ada kemudahan gitu ya. Jadi kita jangan terlalu overthinking gitu ya dengan keadaan yang kita hadapi ya. Pasti di setiap ujian ya, pasti Allah sudah berikan jalan keluarnya gitu ya, sesuai dengan kemampuan kita ya. Allah itu tidak membebani hamba di luar kemampuannya. Jadi ketika Allah menguji setiap hamba itu, pasti hamba tersebut mampu gitu ya melewatinya ya. Allah itu tidak akan membebani hambanya di luar kesanggupan dirinya ya. Dan setiap ada ujian atau kesulitan dalam hidup kita, pasti Allah sudah menyiapkan kemudahan ya di baliknya gitu ya. Seperti ibarat bungkus permen ya, itu kan sudah jadi kesatuan ya antara permen dan bungkusnya ya. Kalau permen itu sesuatu yang manis ya, maka dibungkus dengan ujian sesuatu yang mungkin kita tidak suka ya. Kalau permen itu kan
bungkusnya selalu kita buang ya. Kita maunya yang manisnya aja gitu ya. Padahal bisa jadi di balik yang sesuatu yang tidak kita suka itu ya, ujian itu ya, di balik itu tuh ada sesuatu yang manis gitu ya, yang akan kita dapatkan gitu ya. Jadi pasti akan ada pelangi ya setelah hujan. Nah, jadi pasti akan ada sesuatu yang indah ya, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ya, ketika setelah kita berhasil menghadapi ujian yang Allah berikan ya, dengan penuh keikhlasan tadi ya, dengan hati yang ridho tadi ya, karena kita sabar ya, Allah akan memberikan hadiah ya, berupa apa ya, mungkin setiap kita berbeda-beda ya, pasti mungkin semuanya di sini pernah merasakan ya, ketika di titik terendah ya, oh ternyata hikmahnya itu setelah saya mendapatkan ujian seperti ini ya, ternyata kehidupan saya setelah itu menjadi lebih baik lagi gitu ya. Mungkin ada yang diuji ya, misalnya di keluarganya gitu ya, ada yang rumah tangganya mungkin sudah hampir berpisah gitu ya, kemudian karena ya diuji dengan Allah, diuji oleh Allah ya dengan rumah tangganya ya, tapi ternyata setelah ujian itu malah semakin harmonis lagi ya rumah tangganya, keluarganya ya. Nah, berarti ujian tersebut ada hikmahnya gitu ya. Ibarat bungkus permen tadi ya, ternyata oleh Allah itu akan diberikan sesuatu yang manis gitu ya setelah melewati ujian tersebut ya, yaitu berupa keluarga yang semakin harmonis ya, semakin sakinah mawaddah warahmah. Nah, jadi jangan kita melihat ujian itu hanya dari sisi kita aja gitu ya. Kalau menurut kita pasti kan sesuatu yang tidak mengenakan, tapi kita lihat hikmah di baliknya ya, ketika menjadikan kita semakin dekat kepada Allah ya, ketika menjadikan hidup kita semakin lebih baik ya, maka ternyata kita bisa bersyukur gitu ya, kita bisa melewati ujian yang Allah berikan gitu ya, karena setiap kesulitan pasti ada kemudahan di baliknya. Kemudian yang ketiga ya, spirit Al-Jabar. Yang ketiga, bagaimana kita bangkit dari keterpurukan. Yang harus kita lakukan adalah mengevaluasi diri ya. Dalam Al-Quran surat Al-Zalzalah ayat 7-8 yang artinya, siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya, dan siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, jadi kalau diibaratkan kebaikan atau keburukan itu bisa diibaratkan sebuah rekening gitu ya. Sama saja kita seperti menabung gitu ya. Jadi kalau ketika kita berbuat kebaikan ya, kita sama saja menabung kebaikan gitu ya. Kalau semakin banyak kita melakukan kebaikan, otomatis tabungan kebaikan kita juga banyak ya. Ketika kita menabung keburukan ya, ya sama, keburukan itu tabungannya banyak, dan ibarat rekening tadi ya, kebaikan atau keburukan itu bisa dicairkan ya, bukan hanya di akhirat nanti gitu ya, balasannya bisa jadi di dunia ini dicairkan gitu ya. Jadi setiap perbuatan yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita ya. Kalau misalnya banyak ya tabungan rekening kebaikan kita ya, dalam bentuk apa saja dicairkannya ya, itu bisa dalam bentuk kemudahan, kelancaran ya dalam segala urusan kita ya. Kemudian dari sisi ada 4 ya, harta, tahta, kemudian dari segi kata dan cinta ya. Dari segi harta ya, pencairan rekening kebaikan kita berupa apa?
ya diberikan harta yang berlimpah gitu ya, karena tabungan kebaikan yang sudah kita lakukan. Kemudian dari segi tahta ya, maka akan diberikan kemudahan kelancaran dari mungkin dari segi jabatan gitu ya. Kemudian dari segi kata ya, maka katanya itu akan dituruti gitu ya. Kemudian cinta, kita akan dicintai gitu ya. Itu salah satu bentuk pencairan rekening kebaikan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita tabung gitu ya. Itu akan cair ya kembali kepada diri kita ya. Tadi berupa kemudahan, kelancaran dalam kehidupan kita. Bahkan kalau di akhirat tentu saja surga ya. Itu yang kita harapkan. Tapi sebaliknya ya, ketika kita lebih banyak menabung ya rekening keburukan ya, maka akan cair juga ya, bukan hanya di akhirat nanti tapi di dunia pun ya akan cair. Berupa apa? Berupa kesulitan ya, kemudian kesialan ya, musibah. Itu bisa jadi bentuk pencairan perbuatan buruk yang kita lakukan ya. Kemudian dari empatanya tadi, hartanya ya, tidak mendapatkan harta ya atau kekayaan. Dari segi jabatannya pun ya tidak mendapatkan jabatan ya selama di dunia. Kemudian dari segi katanya tidak dituruti. Kemudian dari cinta tidak dicintai. Bahkan naudzubillah ya, ketika banyak tabungan keburukan ya, pada akhirnya di akhirat kelak neraka gitu ya, naudzubillah ya. Nah jadi mulai saat ini ya, kita latih diri kita untuk memperbanyak rekening kebaikannya gitu ya. Karena tanpa pembiasaan ya, kita lebih banyak fokus melakukan hal-hal yang menurut nafsu kita baik gitu ya. Jadi kita hanya menuruti nafsu kita gitu ya, padahal bisa jadi itu adalah tabungan keburukan kita gitu ya. Tapi bagaimana kita melatih diri kita ya, agar sebisa mungkin ya kita lebih banyak melakukan kebaikan dan menghindari perbuatan buruk ya. Karena baik itu perbuatan baik maupun perbuatan buruk akan kembali kepada diri kita ya. Jadi mulai sekarang ya bisa melatih dengan cara apa? Tipsnya ini ya, 30 menit sebelum tidur ya teman-teman bisa menulis rekening kebaikan apa saja yang kita tulis ya, yaitu kebaikan yang kita lakukan dari pagi sampai kita mau tidur lagi ya. Minimal 10 kita tulis ya, kebaikan apa yang sudah kita lakukan. Ini dalam rangka latihan ya, latihan agar kita lebih banyak fokus melakukan perbuatan baik dan menghindari perbuatan buruk ya. Kita tulis apa saja kebaikan yang kita lakukan dari pagi sampai malam gitu, yang di luar kebiasaan yang kita lakukan. Contohnya misalnya pagi ini saya membantu menyapukan halaman tetangga misalnya. Atau yang kedua misalnya padahal itu bukan suatu kebiasaan ya, tapi suatu kebaikan yang kita lakukan untuk melatih gitu ya. Kemudian yang kedua, biasanya kita tidak pernah membantu orang tua misalnya ya, kita pada hari itu kita bantu orang tua kita gitu ya, sebisa kita gitu ya. Kemudian yang ketiga misalnya kita memberikan ilmu gitu ya, berupa apa saja ya, boleh dari secara online ya, bisa kita berbagi informasi yang bermanfaat ya, itu juga ilmu gitu ya. Nah itu bisa kita tulis dan seterusnya ya, bisa kita tulis minimal 10. Kenapa 30 menit sebelum tidur? Karena untuk pembiasaan ya, gelombang otak kita ada di gelombang otak alfa. Ketika kita melakukan menulis gitu ya, sehingga masuk ke pikiran bawah sadar kita ya.
dan kita lakukan minimal 21 hari gitu ya untuk menjadi pembiasaan. Nah, mudah-mudahan dengan ikhtiar seperti itu ya kita lebih fokus memperbanyak perbuatan baik kita gitu ya dan menghindari keburukan. Itu salah satu ikhtiar ya. Ya boleh dicoba gitu ya teman-teman, karena banyak juga dari teman-teman yang sudah melakukan hal tersebut ya, dan alhamdulillah gitu ya, hasilnya sangat sangat bagus gitu ya. Pada akhirnya ya lebih fokus memperbanyak perbuatan baik gitu ya dan menghindari perbuatan buruk gitu ya. Nah, jadi untuk sebagai bahan evaluasi diri ya jangan sampai ternyata ujian yang kita lakukan itu ya sebagai bentuk pencairan rekening keburukan kita gitu ya. Itu bisa jadi evaluasi diri kita ya. Nah, dan juga jangan sampai kita sibuk menyalahkan orang lain ya. Dengan introspeksi diri, evaluasi diri ya, kita lebih fokus ke dalam diri kita ya, menata diri kita, apa yang salah ya, apa hikmahnya dari setiap persoalan yang kita hadapi ya, sehingga kita tidak sibuk lagi mencari kesalahan di luar kita ya, tetapi kita sibuk memperbaiki diri kita, menata diri kita ya, mengevaluasi diri kita dan berusaha agar kedepannya bisa lebih baik lagi ya, kemudian mengambil hikmah dari setiap kejadian yang kita hadapi ya. Nah, ketika kita berhasil merubah diri kita ya, mulai dari diri kita sendiri ya, insya Allah ya, di luar diri kita pun, lingkungan kita pun akan berubah gitu ya. Ketika kita menjadi pribadi yang positif, maka orang lain pun ya insya Allah akan bisa meniru kita gitu ya, menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Karena itulah sebaik-baik contoh ya. Jadi kita mulai dari diri kita dulu ya, sehingga kita bisa menjadi inspirasi yang positif bagi lingkungan sekitar kita. Kemudian yang keempat ya, spirit, bagaimana kita meneladani Al-Jabar ya dengan bangkit dari keterpurukan, yaitu yang kita lakukan adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya penolong kita ya. Dalam surat At-Tolak yang artinya siapa yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah ya, bertakwa kepada Allah ya, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar bagi setiap urusannya dan akan diberikan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan dicukupkan segala kebutuhannya. Ya, jadi jangan pernah takut menghadapi apapun ya, ketika kita sudah kenal dengan Allah, mengenal Allah ya, kita akan lebih yakin, lebih tenang menghadapi setiap persoalan apapun, karena kita akan menyerahkan segala urusan kita ya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena Allah lah yang akan memberikan jalan keluar untuk kita ya. Jadi ketika kita menghadapi persoalan apapun ya, kita serahkan segala sesuatunya kepada Allah ya. Kita mohon pertolongan Allah, kita ibadah kita perkuat ya. Insya Allah ya, ketika kita bertakwa kepada Allah ya, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Bahkan siapa yang bertawakal ya, berserah diri kepada Allah, niscaya Allah akan cukupi segala kebutuhannya. Jadi jangan pernah takut ya, apapun yang kita hadapi ada Allah yang akan menolong kita ya. Kemudian terakhir ya, tips meneladani Asmaul Husna. Yang pertama ya, jauhi sikap memaksakan. Tips meneladani Al-Jabar ini ya, jauhi sikap memaksakan kehendak kepada orang lain. Sesungguhnya orang yang senang memaksakan kehendak
harga dirinya akan jatuh, hilang wibawanya, dan tidak disukai orang-orang di sekitarnya. Dia pun akan tampak kecil di hadapan Allah Al-Jabbar, sebab tidak ada yang layak memaksakan kehendak selain dia, Allah sebagai Al-Jabbar. Ya, jadi kita jangan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Ya, hanya Allah yang berhak memaksakan kehendaknya, ya, karena Allah lah yang menyandang nama Al-Jabbar, ya, sebagai Allah yang maha memaksa kehendak, ya. Kemudian yang kedua, jangan berputus asa. Seburuk apapun keadaan kita, ada Allah Al-Jabbar yang akan menolong kita dalam menapaki jalan kebaikan, jalan perbaikan. Jadi jangan pernah putus asa, ya. Kita bangkit dari keterpurukan, ya. Kita ambil hikmah dari setiap kejadian yang kita lalui, ya, menjadikan kita pribadi yang semakin lebih baik lagi, menjadikan kita pribadi yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena kita yakini bahwa setiap ujian yang kita hadapi, Allah ingin, ya, kita itu selamat di dunia dan di akhirat, gitu, ya. Jadi jangan sampai kita baru kembali kepada Allah itu ketika saat terpuruk, gitu, ya. Jadi mulai saat ini, gitu, ya, kita mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita mulai mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mengenal, kita semakin mencintai Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita semakin yakin kita bergantung kepada Allah, ya. Kita bisa menikmati ibadah kita, ya, dan kita bisa tenang menghadapi setiap persoalan yang kita hadapi karena ada Allah sebagai Al-Jabbar yang maha menolong kita. Ya, kemudian mohonlah kepada Allah agar Dia berkenan memperbaiki cacat dan menutupi aneka kekurangan kita. Ya, kemudian jangan lelah dan bosan untuk memperbaiki diri, bertaubat, menundukkan hawa nafsu, dan menguasai diri untuk kemudian mengarahkannya menuju Allah. Terakhir, ya, tips meneladani Asmaul Husna Al-Jabbar ini adalah bersabar kala cobaan datang menimpa. Tetaplah berbaik sangka kepadanya, sebab apapun musibah yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya, ya, semua adalah sarana pendewasaan dan penyucian diri yang akan menjadikan kita manusia yang berkualitas, ya. Mungkin itu saja untuk kajian kita pada hari ini, ya, mengenai Asmaul Husna Al-Jabbar. Semoga bermanfaat, ya, menjadikan kita pribadi yang tidak pernah putus asa, ya, yakin ada Allah yang akan menolong kita dalam setiap episode kehidupan yang kita lewati, ya. Semoga bermanfaat. Kita tutup saja pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.